Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Para santri ikhwan dan akhwat kelas 10, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dalam mempelajari agamanya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang ke-7, yaitu hal yujzamu fi isnadin annahu asahul asanidi mutlaqan. Hal yujzamu, apakah bisa dipastikan, fi isnadin dalam suatu sanad, annahu asahul asanidi mutlaqan, bahwa sanad tersebut adalah sanad yang paling sahih secara mutlak. Tidak ada sanad yang lain yang lebih sahih daripada sanad tersebut maksudnya. Nah, ikhwan dan akhwat kelas 10 PK, antum dan antuna sudah belajar tentang hadits sahih, definisinya. Nah, dan perlu diketahui bahwa para ulama menentukan sanad-sanad yang paling sahih. Nah, sehingga kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang ada di dalam sanad tersebut, maka sudah pasti hadis itu adalah hadis yang sahih dan yang paling sahih menurut ulama tersebut. Nah, maka pertanyaan di sini, apakah bisa dipastikan sanad tersebut adalah sanad yang paling sahih secara mutlak, atau dalam artian tidak ada sanad yang paling sahih daripada sanad tersebut? Nah, maka jawabannya al-mukhtaru annahu la yujzam, ya, bahwa pendapat yang dipilih bahwa tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah sanad yang paling sahih. Annahu asahu al-asanidi mutlaqan, itu adalah sanad yang paling sahih secara mutlak. Nah, kenapa? Intinya kita langsung saja. Kenapa? Karena para ulama masing-masing dari mereka, tiap-tiap dari mereka berbeda-beda menentukan sanad yang paling sahih menurut mereka. Nah, kita contohkan di sini ada A, B, C, D, dan E, ya. Ada 5 sanad yang paling sahih, dan ini berbeda-beda menurut masing-masing tiap ulama. Nah, disebutkan di sini. Nah, menurut Imam Ishaq bin Rohawaih dan Imam Ahmad rahimahumullah, ya, rahimahumullah. Menurut Imam Ishaq bin Rohawaih dan Imam Ahmad, sanad yang paling sahih menurut mereka adalah dari Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Nah, ayahnya siapa? Antum dan antuna bisa lihat di footnote. Ayahnya adalah sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sanad hadis tersebut ada nama-nama perawi ini, maka sudah pasti hadisnya adalah sahih. Nah, yang berikutnya menurut Imam Ibnul Madini dan Imam Al-Fallas. Nah, menurut mereka sanad yang paling sahih itu adalah sanad yang berisikan perawi-perawi yang berikut, yaitu Ibnu Sirin, ya, Muhammad bin Sirin, dari Abidah, dari Ali radhiyallahu anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagai yang ada di footnote. Terus menurut Imam Ibnu Ma'in, menurut Imam Yahya bin Ma'in, menurut beliau sanad yang paling sahih adalah dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Abdullah di sini sebagaimana di foto yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, menurut Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya, pengarang Musannaf Ibnu Abi Syaibah, menurut beliau sanad yang paling sahih adalah dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Ali bin Husain, dari ayahnya yaitu Husain, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sedangkan menurut Imam Bukhari, sanad yang paling sahih adalah dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi masing-masing menurut para ulama itu, bagi mereka sanad yang paling sahih itu berbeda-beda. Nah, ini yang harus antuna fahami, dan menghafalkan nama-nama perawi, ya. Karena sangat penting sekali bagi para penuntut ilmu hadis itu memahami nama-nama perawi, minimalnya mah pernah didengar dan pernah dihafal.
Nah, ini sangat penting sekali. 5 sanad yang paling sahih menurut para sebagian ulama. Nomor dari A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita akan membahas tentang kodifikasi atau pembukuan hadis as-sahih, ya, hadis sahih. Nah, di sini sebutkan ma huwa awwalu musannafin fi sahih al-mujarrad. Ma huwa apa? Awwalu awal musannafin, kitab yang dibukukan. Apa kitab yang dibukukan fi sahih dalam hadis sahih al-mujarrad. Al-mujarrad itu maksudnya adalah apa? Sahih yang sudah terpisahkan dari hadis-hadis dhaif. Jadi murni di dalam kitab tersebut ada yang tercantum adalah hanya hadis sahih saja. Nah, ini yang disebut dengan as-sahih al-mujarrad, yang tidak ada hadis-hadis dhaifnya. Maka jawabannya adalah apa? Jawabannya awwalu musannafin fi sahih al-mujarrad, yaitu apa? Sahihul Bukhari. Nah, Sahih Bukhari. Awal kitab yang disusun oleh para ulama yang hanya berisikan hadis sahih, tidak ada hadis dhaifnya, adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, di mana beliau menyusun kitab sahih ini selama 16 tahun. Setiap beliau mau menuliskan hadis sahih, satu hadis beliau menuliskan, beliau sholat terlebih dahulu, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma katabtu hadisan fi sahih illa sajadtu sajdatain au illa shallaitu rakaatain. Secara makna seperti itu. Tidaklah aku menuliskan satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari kecuali aku sholat terlebih dahulu 2 rakaat, sholat sunnah. Nah, Masya Allah, ini menandakan bahwa para ulama itu selain mereka ahli dalam ilmu agama, mereka juga ahli dalam masalah perkara ibadah. Bukan hanya itu saja, Imam Bukhari juga setiap beliau mencantumkan satu hadis dalam Sahih Bukhari, beliau mengamalkan terlebih dahulu hadis yang beliau akan cantumkan. Ini yang pertama adalah Sahih Bukhari yang dikalang oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua adalah Sahih Muslim setelah Sahih Bukhari. Lalu disebutkan di sini apa? Wa huma asahul kutubi ba'dal Qur'an. Dan kedua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini adalah kitab yang paling sahih, yang paling benar dan sudah dibuktikan oleh para ulama kebenarannya itu setelah Al-Qur'anul Karim. Maka kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh sama sekali meragukan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang kesahihannya. Bahkan ini disebutkan waqad ajma'atil ummatu ala talaqqi kitabaihima bil qabul. Nah, para ulama sudah sepakat berijma bahwa mereka semua menerima kesahihan hadis yang tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini poin yang ke-8 ya dari pembahasan hadis sahih. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang paling sahih di antara dua kitab ini? Apakah Sahih Bukhari ataukah Sahih Muslim? Ayyuhuma ashah, mana yang paling sahih? Nah, dari poin judul yang ke-8 ini, ayyuhuma ashah, mana yang paling sahih di antara keduanya? Maka disebutkan wal Bukhari asahhuhuma, dan Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu adalah gurunya Imam Muslim. Kenapa? Nah, alasannya wa aktsaruhuma fawaid, dan lebih banyak faidahnya. Ada alasan kenapa Sahih Bukhari itu lebih kuat daripada Sahih Muslim. Nah, li'anna ahaditsal Bukhari asyaddu ittisalan ya wa awthaqu rijalan, karena hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya itu lebih kuat ketersambungan sanadnya dan lebih kuat perawinya. Makanya kalau di dalam Sahih Bukhari tidak ada yang namanya perawi yang soduk, perawi yang jujur. Nah, karena nanti antum belajar di dalam masalah bab jarh wa ta'dil, ulama itu menyematkan
kepada perawi-perawi yang bisa diterima perawinya di antara thiqah atau awthaqun nas atau soduk. Soduk itu dia berkata jujur tapi bisa jadi hafalannya kurang. Nah, perawi-perawi yang soduk itu seperti misalnya Samak bin Harb itu hanya dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, tapi dalam Sahih Bukhari tidak ada. Nah, karena tidak masuk ke dalam kriteria yang sudah pasang oleh Imam Bukhari untuk mencantumkan hadis-hadis sahih di dalam kitab sahihnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wali anna fihi minal istinbatat al-fiqhiyah wan nukatil hukmiyah ma laysa fi sahih Muslim. Karena di dalam Sahih Bukhari itu terdapat kesimpulan-kesimpulan fikih ya, dan faidah-faidah hukum ya. Dan poin-poin hukum ma laysa fi sahih Muslim yang tidak ada di dalam Sahih Muslim. Ini menandakan kalau Imam Bukhari itu bukan hanya seorang muhaddis, lakinnahu muhadditsul fuqaha, tetapi beliau juga faqih dan seorang ahli hadis. Ya. Mumpuni dalam ilmu fikih dan mumpuni juga dalam bidang ilmu hadis. Nah ini jawaban dari pertanyaan ayyuhuma ashah, mana yang paling sahih dari kedua kitab tersebut, yaitu Sahih Bukhari. Nah, baik ikhwan dan akhwat, kita tutup dulu video sesi pertama ini. Nah, kita akan jelaskan di sesi berikutnya tentang jumlah-jumlah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, mohon disimak terlebih dahulu ya, dan difahami baik-baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.